Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, di video kali ini saya dan rekan saya Ayu Samara akan mempresentasikan makalah kita dengan materi konten pendidikan dalam teknologi mobile dalam mata kuliah media pembelajaran dan teknologi mobile. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang tidak akan pernah berhenti begitu saja, karena TIK yang selalu berkembang tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana, agar dapat digunakan secara optimal serta mencapai hasil yang sesuai dengan keinginan. Mobile learning atau M-learning mengacu kepada penggunaan perangkat IT genggam dan bergerak seperti PDA, telepon genggam, laptop, dan tablet PC dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, M-learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses materi pembelajaran arahan dari aplikasi yang berkaitan dengan course dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada klasifikasi mobile learning. Nah, klasifikasi secara umum terhadap indikator-indikator sistem M-learning, yaitu jenis perangkat mobile yang didukung oleh tablet, notebook, HP atau telepon genggam. Lalu yang kedua ada jenis komunikasi nirkabel. Nah, ini untuk mengakses bahan pembelajaran seperti GPRS, GSM, dan Bluetooth. Lalu yang ketiga ada dukungan edukasi secara sinkron, atau yang dimaksud ini untuk pengguna komunikasi secara sinkron ini yaitu chat, lalu komunikasi suara atau telepon, atau email, SMS. Kemudian yang keempat ada dukungan terhadap standar e-learning. Lalu ada ketersediaan terhadap koneksi internet yang stabil, kemudian lokasi pengguna, dan yang terakhir ada akses ke materi pembelajaran. Nah, itu klasifikasi secara umum dalam mobile learning. Kemudian selanjutnya jenis konten dalam mobile learning. Nah, mobile learning memiliki banyak konten-konten yang dapat dikembangkan. Menurut Tamimuddin, konten dalam mobile learning memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada teks atau contoh penggunaannya itu SMS, Short Message Service. Nah, yang kedua ada gambar. Gambar di semua perangkat device yang ada hampir semua mendukung pemakaian gambar. Misalnya tipe gambarnya itu PNG, GIF, dan JPG. Lalu yang ketiga ada audio. Nah, hampir semua perangkat mendukung penggunaan audio. Tipe filenya itu MP3, lalu AMR, dan sebagainya. Yang keempat ada video. Nah, device saat ini dapat menggunakan video meski dalam jumlah yang terbatas. Nah, tipe-tipe pada video perangkat ini seperti 3GP, lalu MPEG, dan MP3 lain-lainnya. Dan yang terakhir ada aplikasi perangkat lunak. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Ayu Samara. Selanjutnya, penerapan mobile learning dalam pembelajaran. Mobile learning dalam pembelajaran ini dikonsepkan untuk sebuah kegiatan belajar mengajar seperti halnya yang dilakukan di dalam kelas atau secara offline di luar jaringan. Jadi, sistem ini dirancang agar siswa dapat belajar tidak terikat dengan jarak, waktu, dan tempat. Akan tetapi, konsep mobile learning ini lebih condong atau lebih cocok untuk kategori pendidikan pedagogi, karena ketika siswa diberikan atau diterapkan metode pembelajaran menggunakan M-learning, ini akan kesulitan dalam pengoperasian teknologi secara umumnya. Nah, dalam mobile learning ini, pembelajaran di dalamnya benar-benar seperti di dalam kelas, yaitu siswa atau mahasiswa, dosen menerapkan tugas, kemudian juga modul pembelajaran, dan siswa diberikan ruang untuk sesi diskusi, kemudian juga untuk kolom tugas juga tersedia di situ. Jadi
ruang belajar online ini dibuat benar-benar mirip dengan pembelajaran offline. Nah, pengukuran di sini akan lebih terukur dalam segi tenggat waktu, kemudian juga mahasiswa tidak terbebani dengan jarak atau waktu yang ditetapkan ketika pembelajaran dilakukan secara offline. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan dari mobile learning ini, yang pertama, kelebihannya adalah dapat memangkas jarak, waktu, dan juga tempat pembelajaran sehingga pembelajaran tidak akan terganggu dengan misalnya contoh siswa yang telat ataupun juga waktu atau juga tempat yang kurang memadai misalnya. Jadi pembelajaran dapat berlangsung secara normal. Nah, kemudian kelebihannya lagi yaitu dosen tidak usah membuat lisan secara manual, tetapi akan otomatis tugas tersebut terstruktur secara sistematis di dalam sebuah sistem yang ada tersedia. Misalnya di dalam Google Classroom, ketika mahasiswa mengumpulkan tugas itu akan langsung tercek siapa saja yang belum mengumpulkan. Nah, di antara kekurangannya itu terkait dengan biaya. Yang pertama modal untuk membeli laptop ataupun juga tadi salah satu kelebihannya yaitu aplikasi mobile learning ini dapat diakses di dalam smartphone walaupun tidak seleluasa di dalam laptop. Nah, itu akan menjadi kendala bagi mahasiswa yang ada kendala di dalam ekonomi. Hal ini akan mengurangi kualitas ataupun juga akses dalam mengikuti pembelajaran secara online ketika menggunakan konsep mobile learning seperti ini. Nah, yang kedua yaitu untuk membeli data agar tersambung ke internet untuk mengalih atau untuk menunjang biaya sehari-hari dalam untuk bisa terpenuhinya kuota tersebut. Mahasiswa terkadang ada yang memiliki kendala. Nah, kemudian kompatibel antar sesama platform. Nah, meskipun teknologi ini masih berkembang, yang saat ini smartphone masih memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas karena e-book kemudian juga file-file untuk materi itu biasanya sangat banyak sekali, apalagi untuk mahasiswa yang menjelang tingkat akhir itu harus membukukan atau harus banyak membaca referensi untuk menunjang skripsi. Nah, itu akan menjadi kendala. Nah, kemudian juga ada fitur-fitur yang tidak ada di dalam smartphone yang biasanya hanya ada di laptop, itu akan menjadi kendala bagi mahasiswa yang tidak memiliki. Nah, meskipun begitu, secara sistem mungkin tidak ada buatan manusia yang sempurna. Oleh karena itu, seperti halnya kendala jaringan, kemudian juga kendala dari gawai, kemudian juga kendala dalam pengoperasian, dalam kapasitas pengunjungan website juga akan menjadi kendala dalam pembelajaran online seperti ini. Nah, terlepas dari kekurangan tersebut, sistem pembelajaran online ini tetap menjadi pembelajaran primadona untuk saat ini karena dapat membuat sebuah pembelajaran dapat berjalan dengan normal tanpa hambatan ruang, jarak, dan waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.